Dua pria di Makassar menjadi korban penikaman. Dua anak di bawah umur tertangkap basah hendak mencuri. Ketahuan selingkuh, suami aniaya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba pemirsa, semoga hari ini kita terhindar dari tindak kriminal. Selama 30 menit ke depan kita akan menyaksikan sejumlah berita kriminal dari berbagai penjuru tanah air. Bersama saya Yusuf Alfaresi, inilah Rahasia. Rahasia kali ini kita awali dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tanpa alasan yang jelas, 5 pemuda melakukan aksi penyerangan secara membabi buta. Dalam peristiwa ini, 2 korban terluka akibat terkena senjata tajam. 2 orang berhasil diamankan polisi, sementara 3 lainnya masih buron. Pemuda bernama Idham, usia 25 tahun, kritis dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Daya Makassar usai diserang dan ditikam oleh 5 orang pemuda saat korban tengah berada di rumah kosnya di kawasan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Selain Idham, salah satu rekan korban yang diketahui berada di TKP dan belum diketahui identitasnya ini juga diketahui turut ditikam pelaku. Namun untuk korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Makassar. Tim gabungan kepolisian dari Polsek Biringkanaya dan unit Jatanras Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan. Hasilnya pelaku berinisial MN usia 20 tahun berhasil ditangkap di Kota Makassar. Setelah sebelumnya pelaku lainnya, pria berinisial IL usia 30 tahun lebih dahulu diamankan. Menurut Kanit Jatanras Polrestabes Makassar, AKP Hamka anggota masih melakukan pendalaman terkait motif dari kasus penikaman ini, karena korban masih belum bisa diambil keterangannya. Sedangkan pelaku yang tertangkap hanya bertugas melerai dan turut memukul korban di lokasi. Untuk motif juga kita sementara dalami, karena dari saksi-saksi yang ada di tempat kejadian belum bisa memperjelas bahwa apa sebenarnya motif dari kelima pelaku melakukan penyerangan ke rumah kos korban. Untuk kedua korban sedang menerima penanganan medis dari rumah sakit akibat luka. Pihak kepolisian kini masih memburu 3 orang pelaku lainnya yang telah dikantongi identitasnya. Pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan untuk mengungkapkan motif penikaman. Dari Makassar, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Masih dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, 2 orang pemuda menjadi korban pembusuran saat sedang berkonvoi menggunakan sepeda motor bersama rekan-rekannya usai melaksanakan sholat subuh. Dalam peristiwa ini, 3 pelaku berhasil diciduk aparat kepolisian. Beberapa saksi mata mengatakan peristiwa ini diakibatkan ketersinggungan karena korban membunyikan sepeda motornya terlalu keras. Inilah rekaman CCTV salah satu korban yang berlari meminta tolong ke warga saat dikejar pelaku yang berboncengan sepeda motor di jalan sekitar Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motor lalu mengejar korban sembari membentangkan panah busur, sedangkan rekan lainnya berjaga di atas motor. Usai masyarakat dibuat resah, tim Jatanras Polrestabes Makassar yang bertindak meringkus 3 pelaku di lokasi persembunyiannya di Kabupaten Goa. 2 pelaku merupakan remaja di bawah umur berstatus pelajar. Pengembangan barang bukti sisa panah busur yang dibawa mengarah ke salah satu rumah pelaku di Kota Makassar. Ibu pelaku syok dan histeris tak menyangka anaknya berurusan dengan pihak kepolisian dan memiliki senjata tajam panah busur. Hasil pemeriksaan panah busur beserta pelontarnya ditemukan polisi di dalam box yang disembunyikan pelaku. Aksi penyerangan dilatar belakangi suara bising knalpot saat konvoi. Kawanan pelaku yang berjumlah belasan orang tersebut emosi usai digeber-geber saat saling berpapasan di jalanan hingga mengejar menggunakan panah busur. Dari pendalaman dia tidak mengaku itu geng motor, tapi emang sering melakukan konvoi ketika malam minggu ataupun kemarin karena terlibur juga. Pagi-pagi setelah sahur mereka keliling Kota Makassar.
Ya kita sudah lakukan penyidikan, mereka juga kita lakukan penahanan. Nah, yang pelaku lainnya saat ini masih dalam penjara. Akibat dari aksi membabi buta kawanan bermotor ini, 2 korban mengalami luka tertancap panah busur, masing-masing di kaki dan tangan. Sejumlah pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi penyerangan telah dikantongi identitasnya dan dalam pengejaran kepolisian. Sementara 3 pelaku telah digiring ke Polrestabes Makassar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Akibat saling ejek, 2 kelompok pemuda di kota Makassar terlibat aksi saling serang. Peristiwa ini membuat risau warga setempat. Pasalnya, mereka menggunakan berbagai jenis senjata tajam saat terjadi tawuran. Dua kelompok pemuda antar kelurahan Tamua dan Rapokaling terlibat tawuran dan saling serang menggunakan batu dan anak panah busur di Jalan Daeng Nganjung, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dalam rekaman video amatir yang beredar di berbagai platform sosial media, 2 kubu yang saling berhadapan ini saling lempar batu dan melepaskan anak panah busur, dan beberapa dari pelaku bahkan memanfaatkan atap seng bekas sebagai tameng. Tawuran ini terjadi usai pelaksanaan sholat subuh. Unit Reskrim Polsek Tatalo yang menerima laporan saat itu juga mendatangi lokasi kejadian dan membubarkan kedua kelompok pemuda yang bertikai dan menghimbau untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Saya langsung ke TKP, kemudian mengimbau masyarakat, anak-anak kita agar supaya tidak berlanjut. Dan kemudian dia mengerti, lalu dia pulang ke rumah masing-masing. Mereka itu perang pakai apa? Jadi perangnya itu seperti ada batu, kemudian ada busur, Nggak ada korban jiwa, Komandan? Untuk sementara tidak ada. Jadi belum puasa. Berdasarkan keterangan polisi, aksi tawuran ini dipicu setelah kedua kubu saling ejek saat berkumpul di sebuah gang. Untuk mengantisipasi hal serupa, polisi akan rutin menggelar patroli di daerah rawan perang kelompok, terlebih selama bulan puasa ini. Aksi tawuran dan pembusuran di sejumlah ruas jalan marak terjadi. Dari Makassar, Julius Pin iNews melaporkan. Akibat judi balapan liar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, 2 kelompok pemuda terlibat aksi perkelahian. Dalam peristiwa ini, polisi berhasil meringkus 4 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban mengalami luka yang serius. Dari rekaman video amatir memperlihatkan 2 remaja terlibat adu jotos dan ditonton oleh puluhan remaja lainnya yang terjadi di Jalan Poros, Kecamatan Jenrana, Kabupaten Maros. Perkelahian ini pun berujung pengeroyokan oleh rekan salah satu di antara mereka. Bahkan pengeroyokan ini sempat rekam CCTV saat korban yang tidak bisa melawan kemudian berupaya kabur dengan mengendarai sepeda motor boncengan 3. Namun korban bersama 2 rekannya terjatuh hingga para pelaku mengejar, kemudian saling bergantian memukul dan merendam korban yang terbaring di tanah. Pengeroyokan ini berhenti setelah salah seorang remaja lainnya menenangkan pelaku, meski pelaku tetap berupaya menganiaya korban. Akibat kejadian ini, Satreskrim Polsek Camba menangkap 4 remaja, namun 2 diantaranya masih di bawah umur. Keempat pelaku ini masing-masing berinisial MR 16 tahun, AE 16 tahun, AM 18 tahun, dan MF 10 tahun. Mereka ditangkap setelah polisi menerima laporan. Diduga permasalahan ini dipicu kesalahpahaman terkait taruhan judi balap liar antara 2 kelompok remaja. Duel perkelahian mengakibatkan korban berinisial HR umur 20 tahun mengalami luka di bagian wajah dan tangan. Tapi di situ bukan hanya pengeroyokan, tetapi terjadi perkelahian. Jadi ada masing-masing korban. Dari pihak Bengo juga ada dari korban, dari pihak Camba juga ada korban. Ya, awalnya ada taruhan dari pihak Camba meminta taruhan itu di atas 3 juta, sedangkan Bengo sanggupnya cuma 1 juta. Maka terjadilah baku chat, baku ejek-ejek, hingga terjadilah pengeroyokan. 4 pelaku ditahan di Mapolsek Camba dan dijerat pasal tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersamaan dengan ancaman 3-4 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan iNews melaporkan.
Dua orang anak di bawah umur tertangkap basah saat hendak mencuri. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia. Dua anak di bawah umur di Kota Makassar nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Warga kesal karena kedua anak tersebut tertangkap basah saat hendak mencuri. Menurut pengakuan pelaku, mereka sudah melakukan aksi pencurian 10 kali di tempat yang berbeda. Tim Resmo Polsek Biringkanaya mengamankan dua anak di bawah umur yang nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai tertangkap basah mencuri kabel tembaga dan tabung gas 3 kg di sebuah rumah kosong di perumahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Kedua pelaku yang sudah dikepung oleh ratusan warga ini langsung dievakuasi petugas ke dalam mobil untuk menghindari warga main hakim sendiri. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Biringkanaya bersama barang bukti 1 rol kabel tembaga sepanjang 40 meter dan 1 tabung gas LPG 3 kg. Di hadapan polisi, kedua anak berinisial AN, Afgan 17 tahun, dan FR, Fikar 17 tahun, mengaku telah menjalankan aksinya sebanyak 10 kali di sejumlah TKP berbeda, dengan modus mengincar rumah kosong dan bangunan kantor terbengkalai. Mereka kemudian melepas paksa kabel listrik yang menempel di tembok dan mengambil tabung gas. Kabel curian tersebut kemudian diambil tembaganya dan dijual ke pengepul seharga Rp80.000 per kilogram. Adapun motif kedua anak tersebut lantaran faktor ekonomi. Menurut keterangan terduga pelaku, ada 2 tabung gas, tapi kebanyakan yang mereka ambil itu adalah kabel yang isinya tembaga. Untuk pekerjaan anak-anak ini adalah putus sekolah, tidak ada pekerjaan tetapnya, tapi kalau keluar malam dia melihat lokasi dan mengambil kabel-kabel yang rumah yang tidak ada penghuni. Akibat perbuatannya, kedua anak di bawah umur ini ditahan di kantor kepolisian sektor Biringkanaya dan terancam pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Wahyu Ruslan News melaporkan. Masih dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pelaku pembobol kios kontainer berhasil diringkus aparat kepolisian. Saat hendak digiring ke kantor polisi, pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan aksi pelaku. Saat melakukan aksinya, pelaku berhasil menggondol barang seharga Rp7 juta. Tim Resmo Polsek Biringkanaya berhasil meringkus Jamaluddin, seorang pria berusia 34 tahun, pelaku pembobolan kios kontainer dan mencuri mesin pres tutup minuman seharga Rp7 juta di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Saat dikirim polisi, sejumlah warga sempat melayangkan pukulan kepada pelaku lantaran kesal. Pelaku kerap kali melakukan aksi pencurian dan melakukan transaksi penjualan di wilayah tersebut. Pelaku berhasil ditangkap usai korban pemilik usaha ST melihat barang yang telah dicuri dijual di media sosial, sehingga korban bersama polisi membuat janji untuk bertransaksi COD di Jalan Veteran Utara, Kota Makassar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti hasil curian berupa mesin pres tutup minuman serta box pendingin yang rencananya akan kembali dijual seharga Rp2 juta. Pelaku pun langsung dibawa ke Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat membobol kios ST dengan merusak gembok menggunakan palu lantaran terdesak kebutuhan biaya obat anaknya yang masih berusia balita. Terduga pelaku dari hasil interogasi akan dia jual ke salah satu pelanggan dengan harga Rp2.500.000. Pelaku ditangkap di daerah Raya Kerung-Kerung. Adapun dari hasil yang diduga hasil pencurian, menurut hasil interogasi adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Biringkanaya dan terancam dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Wahyu Ruslan News melaporkan. Menolak untuk diborgol, Nur Santi, mantan calon bupati Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, terlibat adu mulut dan cekcok dengan aparat kepolisian.
Peristiwa ini sempat viral di media massa saat videonya tersebar di berbagai platform media sosial. Kerjasama ini loh. Inilah video viral yang tersebar luas di media sosial di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi setelah ex calon kepala daerah Bupati Kabupaten Sinjai Nursanti hendak dijemput paksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan di rumahnya di Jalan Nikel, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nampak mantan calon kepala daerah Kabupaten Sinjai pada 2024 lalu, Nursanti memberikan perlawanan, menolak untuk diborgol oleh polisi berpakaian seragam. Ia menyebut dirinya bukan tersangka kasus teroris dan kasus narkoba. Kericuhan dalam video viral itu hanya kesalahpahaman antara kliennya dengan polisi. Juga merasa heran atas penetapan DPO terhadap kliennya lantaran menilai kliennya tetap berkomunikasi dengan penyidik melalui telepon seluler. Namun upaya paksa dilakukan Polda Sulawesi Selatan saat ditetapkan DPO. Pada malam itu, ibu saya mungkin terlihat panik ya, karena mungkin dia baru mengalami kasus seperti ini, makanya dia terlihat panik. Nah terus pas masuk di dalam sini tuh polisi langsung menyodorkan borgol, makanya ibu saya menantang bahwa kenapa saya mau diborgol, padahal ini kan kerjasama. Nah tapi dengan berita yang beredar tuh kayak berlebihan, mungkin dipikir ibu ini gak terima gitu. Padahal sebenarnya kita mau baik-baik, secara baik-baik, tapi tidak harus dengan borgol. Kami antara pelapor dengan terlapor itu belum ada kerugian, karena belum ada penjualan. Hasil tambang sudah ada, tapi belum ada penjualan. Itu dikarenakan adanya miskomunikasi atau adanya kecurangan yang dilakukan oleh kontraktor yakni PT Enel Steel yang mengakuisisi secara sepihak tanpa melibatkan subkontraktor. Subkontraktor dalam hal ini adalah pihak klien kami. Diketahui berdasarkan laporan polisi, ex Cakada Bupati Kabupaten Sinjai Nursanti dilapor atas dugaan penipuan kerjasama tambang di Morowali dengan rekan bisnisnya yang ditenggarai berjumlah miliaran rupiah. Laporannya dilayangkan di Polda Sulawesi Selatan. Kendati sempat memberikan perlawanan, Nursanti telah ditahan di Polda Sulawesi Selatan. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di Jalan Todopuli, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut, pelaku berhasil melakukan aksinya saat korban asik bersantap sahur. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria pelaku pencurian berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor milik warga di Jalan Todopuli 6, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam video viral tersebut, tampak pria menggunakan jas hujan berwarna hitam membawa kabur sepeda motor milik korban yang terparkir di samping rumahnya. Pelaku pun sempat memantau lokasi sekitar sebelum tancap gas lalu kabur bersama motor curiannya. Berdasarkan keterangan korban, pelaku melakukan aksinya saat dirinya dan keluarga sedang makan sahur bersama di dalam rumah. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, baik itu suara motor ataupun orang berjalan kaki di depan rumah saat pelaku telah membawa kabur sepeda motor miliknya. Hanya saja korban baru menyadari sepeda motor miliknya hilang saat hendak ingin berangkat berjualan yang tidak jauh dari rumahnya. Akibat kejadian ini, korban diketahui mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Ini motor di kunci leher berarti? Iya, kunci leher. Ada berapa motor waktu ada? Ada 3. Kalau yang motor tuh yang motor apa yang jadi? Jupiter MX 2009. Oh ya. Dan ini kita sudah laporkan? Iya, sudah dilaporkan. Aksi pencurian ini baru pertama kalinya terjadi di pemukiman warga di wilayah tersebut dan korban selalu memarkirkan kendaraannya tepat di samping rumahnya. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, korban pun melaporkan kejadian ini ke Polsek Manggala dan berharap agar pelaku segera ditangkap. Dari Makassar, Iluspin, iNews melaporkan. Ketahuan selingkuh, suami malah menganiaya istrinya sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia.
Bukannya mengakui kesalahan dan meminta maaf, seorang suami yang kedapatan selingkuh malah menganiaya istrinya hingga babak belur. Kejadian ini terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang istri di Makassar jadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sri Reski 37 tahun dianiaya sang suami hingga alami luka lebam di wajah. Korban yang tak terima didampingi keluarga melaporkan sang suami ke pihak kepolisian Polrestabes Makassar. Penganiayaan bermula usai perselingkuhan sang suami dengan wanita lain terkuak. Bukannya merasa bersalah, pelaku Amri 47 tahun malah naik pitam. Hingga korban dan pelaku yang telah dikaruniai 3 orang anak berada dalam satu rumah terlibat pertengkaran hebat. Cekcok mulut tersebut pun berujung pemukulan bertubi-tubi ke wajah dan badan korban hingga mengalami luka lebam. Beruntung aksi tersebut tidak berlangsung lama usai dilerai oleh sejumlah tetangga yang berdatangan. Usai menerima aduan, tim Jatarles Polrestabes Makassar bergerak cepat langsung menangkap pelaku yang kabur usai menganiaya istrinya. Pelaku yang merupakan juru parkir diringkus polisi tengah berjalan tidak jauh dari rumahnya di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Ya kadang-kadang cekcok rumah tangga berakhir dengan keributan dan pemukulan dari suaminya. Nah, informasi dari korban maupun dari tetangga, pelaku ini sering melakukan KDRT terhadap istrinya. Nah, dan istrinya sekarang sudah keluar dari rumah sakit, rawat jalan. Akan tetapi untuk korban sendiri ada mengalami lebam di mata dan muka-mukanya serta seluruh tubuh. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam sementara waktu di tahanan Polrestabes Makassar dan terancam pidana 5 tahun kurungan penjara usai dikenakan pasal 44 ayat 1 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Bukan hanya terlibat kasus narkoba, Kapolres Ngada, NTT, AKBP Fajar ditengarai juga terlibat aksi asusila terhadap bocah di bawah umur. Mirisnya lagi, video rekaman asusila tersebut tersangka jual ke sebuah situs porno di Australia. Kapolres Ngada NTT nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman bisa terancam pidana berat dan berlapis. Karir cemerlang Kapolres lulusan Akpol 2004 ini terancam kandas. Tak hanya terjerat kasus narkoba, AKBP Fajar diduga menjadi pelaku asusila, mencabuli 3 anak di bawah umur berusia 3 tahun, 12 tahun, dan 14 tahun. Atas laporan kepolisian Australia, dugaan asusila tersebut juga divideokan dan dijual ke situs porno. Tim Propam Polda NTT masih menyelidiki dugaan asusila tersebut. Tak hanya kasus asusila, sebelumnya dari pemeriksaan urin, Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma juga positif mengkonsumsi sabu. Dugaan 2 skandal besar itu memicu aksi demo puluhan mahasiswa, menuntut pemecatan AKBP Fajar serta meminta Polri melakukan tes urin kepada seluruh anggota polisi Polres Ngada. Dari Ngada NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Tak dapat ditiru, Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diringkus aparat kepolisian saat berpesta sabu-sabu bersama rekan-rekannya. Di tangan tersangka, polisi berhasil menyita beberapa gram sabu dan alat hisap. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Riza Nasro Falah Sopandi, diringkus jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saat asik pesta narkoba jenis sabu di Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, 5 Maret 2025. Riza diamankan bersama 2 rekannya. Polisi menyita barang bukti berupa 0,84 gram narkotika jenis sabu beserta alat hisap bong. Uangnya dari mana patungan? Coba patungan dan memang juga memang tidak terencana. Intinya ini kemudahan saya. Kasus terungkap usai sebelumnya 3 pengedar sabu tertangkap polisi. Sidik Permana, Alivia Nurfizal, dan Eka Kaila Saputra di Kampung Tanjung Sari, Desa Bongas, Cililin, Kabupaten Bandung Barat pada 5 Maret 2025. Sedang mengkonsumsi ya, maka kita temukan adanya barang bukti berupa bom. Jadi satu keluarga termasuk ada yang sedang kita akan cari ya.
Para tersangka dijerat pasal Undang-Undang RI nomor 114 atau nomor 112 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman pidana 5 tahun atau seumur hidup. Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Akibat terlibat cekcok dengan istrinya, seorang lelaki di Tangerang, Banten mengamuk dan merusak sejumlah kendaraan yang melintas di dekatnya. Akibat peristiwa ini, pelaku akhirnya digiring ke kantor polisi. Seorang pria dalam kondisi mabuk mengamuk dan merusak barang-barang di kontrakannya di kawasan Sanjang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pelaku juga merusak kontrakan hingga sepeda motor milik tetangganya. Setidaknya ada 7 kontrakan yang dirusak oleh pelaku. Salah satu warga mengatakan peristiwa terjadi saat pelaku dengan istrinya cekcok di dalam kontrakan. Lalu pelaku mengamuk dan menghancurkan isi kontrakan hingga merusak kontrakan tetangga. Awalnya mah kayak masalah cekcok biasa lah gitu, rumah tangga. Cuman pas saya tadi keluar ke rumah orang tuanya, balik lagi udah begini. Anggota Polsek Jatiuwung yang menerima laporan adanya pria mengamuk langsung mengamankan pelaku. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Berita dari Ngada, Nusa Tenggara Timur mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Selama 30 menit terakhir kita telah menyaksikan sejumlah rangkuman berita kriminal dari berbagai pelosok penjuru tanah air. Jangki sekali-kali melanggar hukum, sebab pedis hidup dalam penjara. Saya Yusuf Alfaresi, selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.